Erik ten Hag adalah sosok pelatih yang dipercaya bisa mengangkat prestasi dari Manchester United. Hal itu terbukti musim lalu saat Setan Merah berhasil menjadi juara Piala Liga dan runner-up Piala FA. Selain itu, pelatih asal Belanda tersebut juga mampu mengantarkan United finish di urutan ketiga klasemen Premier League, sehingga membuat mereka berhak bermain di Liga Champions musim ini. Namun di balik itu semua, ternyata Ten Hag juga telah melakukan beberapa kesalahan yang membuat Manchester United dalam kondisi tertekan. Lantas kesalahan apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, usai sukses menjalani musim perdananya bersama Manchester United, Ten Hag berniat untuk kembali melanjutkannya di musim ini. Mantan pelatih Ajax itu bertekad untuk lebih berprestasi dibandingkan dengan musim sebelumnya. Namun sayang, musim belum berjalan panjang, Ten Hag harus menerima kenyataan saat Manchester United tampil melempem di ajang Premier League. Itu terjadi karena dari 5 pertandingan yang sudah dijalani, United hanya meraih 2 kemenangan. Sebuah hal yang membuat Bruno dan kawan-kawan harus puas berada di papan tengah klasemen sementara. Dengan hasil seperti itu, kini membuat posisi Ten Hag dalam ancaman. Hal itu ditambah dengan beberapa keputusan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pelatih berkepala pelontos tersebut. Sebuah keputusan yang sejauh ini dianggap blunder dan malah membuat Manchester United menjadi tim pesakitan. Gagal move on dengan mantan anak asuhnya. Ten Hag adalah tipikal pelatih yang selalu ingin bekerja sama dengan mantan anak asuhnya. Seperti contohnya di musim ini saat Ten Hag kembali bekerja sama dengan Anthony, Christian Eriksen, Andre Onana hingga Lisandro Martinez. Namun langkah Ten Hag itu langsung mendapatkan kritikan karena tak semua cara seperti itu berhasil. Contohnya saja pada Anthony. Bukannya membantu Ten Hag di lapangan, Anthony malah mendapatkan kasus di luar lapangan. Membuang De Gea demi Andre Onana. Sejak datang ke Manchester United, Ten Hag terlihat tidak terlalu suka dengan David De Gea. Alasannya sepele, karena kiper asal Spanyol itu tidak bisa build up dari bawah. Setelah 1 musim bersama, Ten Hag akhirnya membiarkan De Gea pergi. Kini posisi De Gea digantikan oleh Andre Onana yang sebelumnya pernah dilatih Ten Hag di Ajax Amsterdam. Sayangnya, kedatangan Onana nyatanya masih belum menjadi solusi yang baik, karena kiper asal Kamerun itu dinilai tidak lebih baik dari De Gea. Terlalu barbar di depan media. Ten Hag adalah pelatih yang dikenal to the point saat berbicara. Sayangnya hal itu malah menjadi bumerang bagi dirinya. Contohnya yang baru saja terjadi ketika Ten Hag mengkritik Sancho yang dinilai kurang maksimal di sesi latihan. Itu dikatakan Ten Hag di depan media. Seolah tak terima, Sancho kemudian menjelaskan melalui media sosialnya. Sebuah tindakan yang malah membuat Ten Hag semakin benci dengan pemain asal Inggris tersebut. Dengan konflik seperti itu, yang dirugikan pastinya Manchester United. Karena dengan ini Sancho tidak bisa membantu tim dalam setiap pertandingan. Karena statusnya masih dibekukan oleh Ten Hag. Keras kepala dan tak mau merotasi pemain. Seperti yang terjadi pada poin pertama, Ten Hag adalah sosok yang sangat sayang dengan mantan anak asuhnya. Contohnya yang dia tunjukkan kepada Anthony, di mana pemain asal Brasil itu terus dimainkan oleh Ten Hag meski bermain buruk. Fans yang mulai jengah pun memprotes dengan apa yang dilakukan oleh Ten Hag. Menurut mereka, Ten Hag harus mencoba pemain lain seperti Pellistri, bukannya malah terus mengandalkan Anthony yang sering bermain buruk.
terlalu sombong dan percaya diri. Saat baru diperkenalkan sebagai manajer Manchester United, Ten Hag berjanji akan mengakhiri dominasi dari Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Ia berpikiran seperti itu karena setiap era pasti akan berakhir. Namun yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Bukannya berhasil, Ten Hag malah membuat Manchester United semakin sengsara dengan berada di papan tengah klasemen Liga Inggris. Dengan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Ten Hag, tentu kita jadi teringat dengan ucapan Dwight Yorke beberapa waktu lalu, di mana legenda Manchester United itu mengatakan jika Ten Hag tak lebih baik dari Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer punya catatan yang lebih baik daripada Ten Hag dalam 2 musim penuh pertamanya menangani klub. Orang-orang bicara soal progres yang sudah kita buat dan gaya yang lebih baik yang dimainkan. Manchester United mencapai final Piala FA, memenangi Carabao Cup, dan melaju jauh di Liga Eropa. Jadi itu sebuah progres. Tapi Ten Hag kalah di Premier League lebih banyak dari Solskjaer, kata Yorke pada ESPN. Kini menarik ditunggu langkah seperti apa yang bakal dilakukan oleh Ten Hag demi bisa membuat Manchester United bangkit lagi. Namun yang pasti, saat ini dirinya harus fokus, karena sebentar lagi United akan bermain melawan Bayern Munchen. Tentu sebuah ujian sebenarnya yang harus dijalani oleh Ten Hag bersama skuad Setan Merah. Karena jika kalah lagi, tekanan yang ditunjukkan kepada mereka bakal semakin besar. Jadi itulah beberapa kesalahan Ten Hag bersama Manchester United musim ini.